Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Yang kami hormati seluruh jamaah salat zuhur Masjid Nurul Ilmi yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada siang hari ini masih memberikan kepada kita nikmat taufik serta hidayahnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, suri teladan hidup kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kultum atau kuliah zuhur pada siang hari ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum, Allah lah yang menciptakan kamu semua, min dha'fin, dari keadaan yang lemah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala, kemudian Allah jadikan min ba'di dha'fin, setelah keadaan yang lemah itu quwwah, keadaan yang kuat. Tsumma, kemudian ja'ala min ba'di quwwah, setelah Allah jadikan kita semuanya ini kuat, min ba'di quwwah dha'fan, kemudian lemah kembali, wasyaibah, dan beruban, asyaibah, beruban. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan Allah yang Maha mengetahui dan Maha kuasa. Pada surat Ar-Rum ayat 54 ini Allah memberikan gambaran bahwa kita manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah dalam keadaan lemah. Karena begitu kita keluar dari perut ibu kita kan masih kecil, sehingga lemah pasti keadaannya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian setelah lemah kita baru kuat. Sehingga para mahasiswa misalnya, para anak-anak muda, identiknya para anak-anak muda, para mahasiswa adalah kuat. Jadi kalau ada mahasiswa datang ke kampus saja sudah kelihatan loyo, dipertanyakan gitu. Dia kategori tua apa kategori muda gitu ya. Kenapa? Karena kalau anak-anak muda itu biasanya kuat begadang, kuat jalan, kuat belajar, dan seterusnya. Jadi kuat. Kemudian tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan, setelah kuat dha'fa, kembali lemah. Kalau dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala ta'qilun,
Wa man nu'ammirhu, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakishu fil khalqi, kami kurangi kejadiannya. Jadi siapa yang umurnya makin panjang itu biasanya semakin juga berkurang kekuatan-kekuatan tubuhnya. Yang tadinya nggak gampang masuk angin, sekarang keluar sedikit saja sudah masuk angin. Yang tadinya tidak banyak keluhan, itu sudah mulai terasa keluhan ini, keluhan itu, sakit ini, sakit itu, dan seterusnya. Makanya semakin tua biasanya penyakit itu semakin suka sama kita, semakin demen sama kita. Kenapa? Karena memang akhirnya itu dokfan, lemah. Jadi kalau masih anak-anak muda nih, kayak mahasiswa misalnya, itu kan jarang-jarang yang sakit itu. Keluhan ini, keluhan itu nggak ada. Nggak ada anak muda bicara masalah gula saya berapa, kolesterol saya berapa, apalagi itu biasanya. Ya. Jadi yang dia bicarakan biasanya hal-hal yang semangat, masa depan. Pantesan anak muda. Makanya kalau anak muda masih mahasiswa, sudah ngeluh sakit ini, sakit itu, berarti ada yang salah dalam, bisa jadi dalam pola hidupnya gitu ya. Dalam pola hidupnya. Jadi satu kata untuk pemuda adalah kuat atau kuat. Makanya seharusnya tidak ada istilah loyo, lemas, nggak semangat, gampang menyerah misalnya. Nggak ada istilahnya anak muda itu gampang menyerah. Gitu ya. Ambil satu mata kuliah 4 kali misalnya, 4 kali, 4-4-nya dapat D terus misalnya gitu ya. Nah, tetap jangan menyerah, ambil lagi, gitu ya. Sampai yang D itu atau yang E itu, kalau E mah kebangetan kali, yang D itu berubah jadi A misalnya. Kenapa? Tidak ada kata menyerah di situ. Dan dalam sejarah Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih banyak didampingi oleh anak-anak muda, Anggaplah Al-Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat Khulafaur Rasyidin. Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, umur beliau itu 40 tahun. Bagi kita 40 tahun itu ya masih muda, hitungannya masih muda. 40 tahun. Umur Abu Bakar 3 tahun di bawahnya, berarti sekitar 37 tahun. 37 tahun masih muda. Umur Umar bin Khattab itu selisih 15 tahun. Sehingga ketika Nabi umur 40 tahun, Umar bin Khattab itu umur sekitar 25 tahun. Utsman bin Affan selisih sekitar 5 tahunan. Jadi kalau Nabi umur 40, Utsman bin Affan itu umur 35 tahun, masih muda. Apalagi sahabat Ali. Sahabat Ali waktu masuk Islam itu sekitar umur 7 tahun, masih sangat muda. Nah, jadi pada awal dakwah Nabi, ternyata yang membackup atau yang mendukung dakwah Rasulullah itu juga anak-anak muda. Jadi kalau anak muda kok nggak semangat, ini sebenarnya berbeda jauh dengan anak muda di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika dakwah Nabi praktis, sedikit dari orang-orang tua, golongan-golongan tua yang selamat dalam arti ikut masuk Islam, masuk ke dalam Islam. Kebanyakan orang-orang tua di zaman Nabi ya tidak selamat dengan dakwahnya Nabi, artinya nggak ikut. Paling-paling yang selamat ikut masuk ke dalam Islam untuk golongan orang-orang tua adalah Abu Sufyan bin Al-Harb ya, itu golongan tua yang sedikit selamat masuk ke dalam Islam. Selebihnya tidak masuk ke dalam Islam. Sampai pamannya Nabi sendiri, Abu Thalib, itu tidak masuk Islam.
Abu Lahab malah jadi musuh nomor satu penentang dakwah Nabi. Sampai-sampai masih hidup saja sudah dicap sebagai penghuni neraka. Ada satu surat yang menceritakan tentang Abu Lahab, yaitu surat Al-Lahab. Tidak selamat ya. Selebihnya adalah anak-anak muda. Kalau anak muda kebanyakan selamat. Sampai-sampai Khalid bin Walid itu selamat. Jadi hadirin sekalian, mumpung kita masih muda, masih ada kesempatan kita, masih banyak waktu, tenaga masih kuat, badan masih kuat, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena nanti kita akan ditanya, kemana masa mudamu? Gunakan untuk apa masa mudamu? Kalau masa muda itu kita gunakan hanya untuk foya-foya, maka pertanggungjawaban masa muda kita juga nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya yang berbahagia, salah satu anak muda pada zaman dakwah Rasulullah awal-awal itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana kuatnya kepribadian, bagaimana kuatnya kemandirian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia masuk Islam, kemudian diketahui oleh ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, maka ibunya melakukan mogok makan. 3 hari 3 malam ibunya tidak mau mogok makan. Padahal Sa'ad adalah orang yang sangat dekat dengan ibunya. Tetapi bagaimana Sa'ad menyikapinya? Ketika itu akhirnya Sa'ad mengatakan, wahai ibu, kalau kamu punya 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu, kemudian ditukar dengan saya punya keyakinan, demi Allah saya tidak akan menukar keyakinan ini dengan apapun, walaupun ibu punya 100 nyawa. Ini luar biasa kemandirian, teguh pendiriannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Atau sahabat Ali bin Abi Thalib, 10 tahun masuk Islam. Dalam umur 10 tahun sudah bisa menentukan arah, bahkan nasib hidupnya, dia sudah bisa menentukan. Zaman kita sekarang ini sudah mahasiswa saja kadang-kadang masih belum jelas nih. Ada orang ke kanan ikut ke kanan, ada orang ke kiri ikut ke kiri. Ya gimana arus saja gitu ya. Ada orang ngajak demo yang nggak jelas ngikut, ada orang ngajak kemana yang juga nggak jelas, kadang-kadang ikut juga. Tapi sahabat Nabi dari awal sudah jelas sekali kepribadiannya, jelas punya kekuatan dan punya posisi. Dan ilmu itu penting sekali, sehingga ketika masih muda, ayo kita terus menerus mencari ilmu. Makanya kita tidak pernah akan tahu 10-20 tahun akan datang mau jadi apa. Sekarang kita jadi mahasiswa misalnya, 10 tahun, 20 tahun kan tidak selamanya jadi mahasiswa, kecuali mau jadi mahasiswa abadi. 7 tahun lepas dari sini, kuliah lagi tempat lain misalnya. Kita nggak pernah tahu 10-20 tahun akan jadi apa. Sehingga kalaulah kita tahu, kita bisa mempersiapkan dari sekarang. Tapi karena kita tidak tahu, maka tetap harus dipersiapkan. Tetap harus dipersiapkan. Saya kalau tahu sekarang mau jadi seorang pengajar, mungkin dulu kuliahnya beneran gitu. Kuliahnya nggak main-main, karena tahu mau jadi pengajar. Kita kan nggak tahu mau jadi apa. Tapi masih ada kesempatan bagi kita semuanya untuk terus-menerus memperbaiki diri. Kenapa? Karena nanti kalau sudah tua, sudah dhafun, sudah tua, maka mau beribadah itu sudah susah, sudah banyak yang dirasa gitu ya. Mau pergi ke masjid, kakinya gimana? Mau terawih yang panjang, udah gak kuat berdirinya. Ada banyak
yang menjadikan kita halangan untuk beribadah. Sehingga selagi masih muda, marilah kita mencari ilmu, mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa terus-menerus mengamalkan ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, menerima sholat kita, dan memberikan ampunan terhadap dosa khilaf yang kita lakukan, dan kita digenapkan segala kekurangan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada benar yang datang dari Allah, ada salah datang dari diri kami pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.